Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-11. Judul renungan kita pada hari ini adalah Karena Engkau Menyuruhnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak selalu mudah bagi kita untuk mengikuti usulan atau perintah dari orang lain ketika kita merasa bahwa diri kita telah melakukan pekerjaan dengan baik. Apalagi jika yang memberi anjuran adalah orang yang sama sekali tidak memahami pekerjaan kita. Beda halnya jika kita benar-benar mengenal dan mempercayainya, kadang perintah yang tidak masuk akal pun kita lakukan demi menyenangkan hatinya. Keputusan Petrus untuk taat mengikuti perintah Yesus pastilah ada dasarnya. Sebelumnya, ia pun menurut ketika Yesus naik ke perahunya dan memintanya untuk bertolak sedikit jauh dari pantai. Di perahu itulah dia mendengar pengajaran Yesus. Begitu berkuasanya perkataan Yesus sehingga Petrus mengambil keputusan untuk percaya. Kepercayaannya diuji ketika setelah pengajaran itu, Yesus menyuruhnya untuk bertolak lebih ke dalam dan menebarkan jalannya. Sempat muncul keraguan di hati Petrus. Bisa jadi dalam hati dia mempertanyakan kapasitas Yesus yang dianggap tidak tahu menahu soal menangkap ikan. Apalagi waktu itu adalah hari sudah siang. Tapi Petrus mengakhiri argumennya dengan berkata, "Karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Tingkat kepercayaan kita pada seorang akan memengaruhi keputusan dan perilaku kita. Seberapa besar kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan yang mengendalikan sejarah kehidupan kita. Dia pun menjamin bahwa setiap orang yang mencarinya tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur 34 ayat 11. Apapun yang difirmankan Tuhan pasti terlaksana. Sebab itu apakah kita masih ragu untuk melakukan setiap perintahnya? Semakin mengenal Allah, semakin kita percaya bahwa tidak ada satu pun dari firman-Nya yang gagal. Oke. Ya, ini judul renungannya sebuah perjumpaan dengan pribadi yang mengubah kehidupanmu untuk selamanya. Kita baca Lukas pasal yang 5 ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Dia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yakni perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, dia berkata pada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus pada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Nah, hal yang pertama yang perlu kita pelajari adalah tempat Yesus melayani. Jadi dikatakan suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Jadi Danau Genesaret itu ya danau ini ya. Nah, ini Danau Genesaret ya. Jadi disebut juga Sea of Galilea, yaitu atau Danau Tiberias. Ini sama ya. Ya. Karena kenapa kok disebut macam-macam ya? Ini karena ada Tiberias di sini, ada Genesaret di sini, gitu ya. Letaknya ini di daerah Galilea. Jadi namanya macam-macam tapi merujuk pada tempat yang sama. Oke. Ini di daerah utara daripada Israel. Dekat dengan Nazaret. Nazaret ada di sebelah sini ya, nggak kelihatan di peta ini. Oke. Oke, sekarang kita lihat itu tempatnya ya. Itu sekarang kita sedang membahas ini. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ini menarik ya.
Ada orang datang untuk mendengarkan ajaran Yesus. Banyak. Tapi sebenarnya apa yang mereka cari? Ini penting ya. Perlu kita renungkan. Ketika kita datang kepada Tuhan, apakah memang benar kita mencari Dia dengan segenap hati kita? Atau kalau ada maunya saja, kita barusan mendekat kepada Tuhan? Nah, bagaimana caranya memeriksa apakah kita datang kepada Tuhan itu tulus atau tidak? Ada satu cara ya, paling tidak ya. Ketika kita mau menerima kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita, sekalipun bertentangan dengan apa yang kita mau. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti kita tuh tulus mencari Tuhan. Tapi, kalau ketika kita sudah mencari Tuhan, dan ternyata Tuhan bisa berkehendak lain, terus kemudian kita bersungut-sungut, ya toh, marah, berarti kita memiliki hati yang tidak siap untuk menerima keputusan yang daripada Tuhan. Berarti kita kurang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita tahu keputusan Tuhan itu adalah yang terbaik. Ya, keputusan Tuhan itu adalah yang terbaik. Bagi kita, menurut kita, keputusan Tuhan bukan yang terbaik. Nah, kalau seperti itu berarti kita tidak mau menundukkan diri di hadapan kekuasaan Tuhan. Nah, kalau seperti itu berarti apa? Datang mencari Tuhan itu sebenarnya apa? Untuk memuaskan keinginan pribadinya. Kalau misalnya keinginan pribadinya itu tidak Tuhan turutin, maka dia akan ngambek dan tidak akan meninggalkan Tuhan dan tidak memiliki kerinduan untuk mencari Dia lagi. Saudara, mari kita mengkoreksi daripada setiap motivasi kita ketika mendengarkan firman Tuhan, ketika mencari Tuhan, itu seperti apa. Hal yang berikutnya adalah kecewa karena tidak berhasil. Dia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ini pasti ada perasaan kecewa ya dari para nelayan ya, karena menurut ayat yang kelima, mereka tuh tidak mendapatkan apa-apa semalam. Coba kita lihat jawaban Simon ya. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Saudara, kalau Anda sudah bekerja tapi hasilnya nol, pasti atasan tidak mau tahu dan Anda dianggap tidak bekerja. Nah, seperti ini. Ini kalau misalkan ada bosnya Simon, mungkin mikir, loh, semalam itu tidur ya kamu tuh. Ketiduran di laut. Kok nggak bisa nangkep apa-apa, ini gak masuk akal gitu loh. Tapi nyatanya itu yang terjadi. Nah, setiap daripada kita itu pasti ingin berhasil. Tapi terkadang Tuhan izinkan kita tuh tidak berhasil. Ya, biasanya para nelayan ini termasuk Simon mendapatkan ikan banyak. Tapi kali ini Tuhan izinkan tidak dapat sama sekali. Suatu kondisi yang tidak menyenangkan, kan? Suatu kondisi yang sangat-sangat menyesakkan hati. Ini kondisi yang sangat menguras secara emosional. Menurut saya seperti itu. Saya coba menempatkan diri saya seperti nelayan itu ya. Kemudian ketika Yesus datang gitu ya, lalu dia tuh duduk dan ngajar orang banyak dari atas perahu. Bayangkan ya, sudah secara emosional itu lelah. Secara pikiran juga lelah. Malah Yesus mengajar para nelayan itu dan orang banyak lainnya. Saudara, saya kok punya keyakinan. Orang banyak ini walaupun memiliki kelelahan, mereka telah habis kerja, tapi mereka tetap memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Dan ngomong-ngomong tentang pengajaran itu sangat penting ya dalam teologi Kristen ya. Karena tanpa pengajaran, iman itu jadi buta. Kalau iman itu buta, maka akibatnya asal percaya saja. Tetapi tidak tahu apa atau siapa yang dipercayai. Nah, ini akan menjadi yang namanya fanatisme buta. Itulah sebabnya Yesus membuat mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Karena supaya mereka bisa mendengarkan firman Tuhan dengan lebih jelas. Seandainya hasil tangkapan mereka itu besar, maka kemungkinan besar Yesus tidak bisa mengajar orang banyak itu dengan menggunakan perahu Simon. Karena perahunya kan penuh dengan ikan. Nah, Yesus bisa naik perahu itu kan, soalnya perahunya kosong.
Karena sesuai dengan ayat 5 tadi loh. Kenapa? Semalaman kami tidak mendapatkan hasil apa-apa. Saudara, terkadang Tuhan itu membuat hidup kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena Tuhan ingin berintervensi langsung di dalam hidupmu. Dan ketika Tuhan berintervensi langsung dalam hidupmu, Dia pasti punya rencana yang indah yang sudah Dia sediakan sebelumnya. Rencana indah apa? Nanti kita lihat ya. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, Dia berkata pada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Menurut Simon, ini perintah aneh ini ya. Kan tadi baru saja dibilang ya, mereka tuh berlayar, mengemasi semua jalannya, semalaman tidak mendapatkan apapun. Lah ini kok diminta menebarkan jala lagi. Ini maksudnya apa gitu loh. Yang memberikan perintah itu statusnya anak tukang kayu. Memerintahkan nelayan yang sudah berpengalaman. Bagaimana mungkin anak tukang kayu memerintahkan nelayan yang sudah sangat ahli? Bagaimana respon Petrus menanggapi perintah Yesus yang aneh ini? Saudara, terkadang ini menghinggapi perasaan kita bukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita merasa, Tuhan, saya sudah berpengalaman di bidang ini bertahun-tahun. Saya tahu seluk-beluknya bidang-bidang ini itu seperti ini. Tapi, kenapa musibah terjadi misalkan? Suatu hal yang tidak diprediksi terjadi. Saudara, mungkin Tuhan ingin berbicara pada Anda melalui peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan secara tidak langsung Tuhan ngomong, jangan sombong. Engkau bisa tahu, itu karena mengizinkan. Tuhan mengizinkan. Anda tahu, Anda mengerti tentang seluk-beluk bidang Anda. Tapi sekali Anda sombong, dan ada saatnya di mana Anda itu mengandalkan kekuatan diri sendiri, dan tidak pernah lagi berdoa kepada Tuhan. Mau investasi A, B, C, tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Pokoknya langsung pasang saja misalkan. Saudara, hal yang seperti itu, Tuhan akan tegur. Dan Tuhan akan hajar, supaya engkau berbalik kepada Dia. Saya tidak tahu apa yang saudara alami, bagaimana saudara bersikap kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada orang-orang yang merasa dirinya tinggi hati di hadapan Tuhan. Dan merasa sangat sukses, sehingga tidak merasa butuh lagi tentang kehadiran Tuhan. Hati-hati, karena kalau Tuhan ingin mendapatkan perhatiannya, mudah saja. Anda dibuat susah dan engkau akan berbalik kepada Dia. Nah, jadi dari sini kita mesti berhati-hati dalam hal bersikap. Tapi mari kita perhatikan respon Petrus ya, menanggapi hal yang menurut saya ini perintah yang aneh ini ya. Petrus ngomong gini, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, saya yakin ini. Petrus ngomong kayak gini itu karena apa? Petrus itu mengenal Yesus. Bukanlah tukang kayu biasa. Dia more than a carpenter. Dia melebihi daripada seorang tukang kayu. Kalau Petrus tidak memiliki pemahaman seperti itu, tidak mungkin Petrus mengatakan karena engkau menyuruhnya. Karena gini ya, pengertian kata itu gini ya. Berarti jika orang lain yang menyuruhnya, tentunya Simon menolak. Betul ya? Karena Simon menganggap orang tersebut tidak lebih pandai, tidak lebih berpengalaman daripada dirinya. Tapi karena Tuhan yang suruh, Yesus yang suruh, maka Petrus mau tunduk. Ini luar biasa. Jadi, tipikal orang yang mau tunduk terhadap firman. Ya ini Simon ini. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, dari perahu kosong jadi perahu hampir tenggelam. Perbedaannya jelas. Perahu kosong tidak ada Yesus. Perahu isi ada Yesus. Adakah dalam kehidupan kita tuh cenderung mengalami sesuatu yang tidak ada hasilnya gitu. Sekalipun kita sudah banyak hal melakukan segala sesuatu. Mungkin sudah saatnya bagi saudara untuk datang kepada Yesus dan menaati segala perintahnya. Tadi kan Petrus mentaati toh. Tebarkan jalamu. Petrus sempat berkata, Tuhan kami sudah semalaman, tapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku mau melakukannya.
Saudara, terkadang orang berhenti sampai di kalimat pertama saja. Tuhan, aku ini sudah semalaman mencarinya dan tidak mendapat. Seolah-olah perintahmu itu Tuhan, itu aneh sekali. Aneh, bertentangan dengan pengalaman-pengalamanku yang selama ini. Orang cari ikan kan malam ya, ini suruh tebarkan siang. Ya apa nih ceritanya? Nah, saudara, mulailah untuk belajar untuk taat. Adakah dalam kehidupan kita cenderung tidak ada hasilnya sekalipun kita sudah banyak melakukan segala sesuatu? Mungkin sudah saatnya bagi saudara untuk datang pada Tuhan dan menaati segala perintahnya. Mungkin saja selama ini saudara tidak taat pada perintah-perintahnya dan cenderung membangkang pada Tuhan. Sehingga perahu kehidupanmu tetap kosong. Anda berlayar di 7 samudra sekalipun tidak menghasilkan apapun. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan di dalam perahu kehidupanmu. Mari kita lihat ayat 8 dan 9 ya. Langsung responnya Petrus. Itu enggak langsung sorak-sorak suweneng. Enggak ya. Langsung Simon Petrus ngomong gini, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Saudara, guilty feeling ini penting ya. Karena ini adalah fase awal menuju daripada restoration, pemulihan. Petrus itu merasa berdosa karena menganggap hasil yang diperolehnya itu tidak sebesar daripada apa yang dilihatnya. Jadi besar kemungkinan Petrus itu meragukan kuasa Tuhan. Jadi maksudnya gini ya, kenapa kok saya menafsirkan seperti itu? Karena apa yang memicu Petrus mengatakan, Tuhan pergilah engkau daripadaku? Ayat 9 menjelaskan, sebab ia dan semua yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Saudara perhatikan baik-baik ya. Melihat ikan yang banyak tangkap harusnya kan suweneng sorak-sorak ya. Tapi justru lihat ikan yang banyak. Terus kemudian Petrus bilang, Tuhan, ampunilah aku, pergilah, aku adalah orang berdosa. Responnya aneh bukan? Seolah-olah tidak nyambung. Gitu. Saya kok merasa Petrus ini awalnya sekalipun mau menebarkan jala, tetapi dalam dirinya ada keraguan. Dan jikalau ini benar tafsirannya, maka kita bisa memiliki kesimpulan bahwa tidak semua orang yang melakukan perintah Tuhan itu percaya kepada kuasa Tuhan akan menjamah kehidupannya. Jadi contoh, orang secara fisik hadir dalam kebaktian. Kan perintah Tuhan suruh berbakti toh. Tapi meragukan kuasa Tuhan yang akan menjadi suatu kuasa yang sangat dahsyat dalam kehidupannya. Nah, kalau orang seperti ini, orang ini harus bertobat. Karena Tuhan sudah berlimpah-limpah mengasihi dan mencintai kita. Tapi kita merasa, wah, gak mungkin lah kayak gitu. Wah, ini sama dengan apa ya istilahnya ya? Mungkin ada orang ya yang berlari, misalkan maraton. Maraton jauh ya, 42 ya, 42 kilo. Ya maraton ya, jauh sekali. Nah kemudian orang meragukan di tempat finish itu. Aduh, paling nggak sampai. Meremehkan ini ya. Kemudian yang ngomong, kalau sampai itu, aduh, tak kayak mobil. Nyatanya sampai sungguhan gitu. Terus itu saya mungkin minta ampun ya sama orang-orang, oh enggak jadi omongannya itu ya, karena apa? Meremehkan, ya toh. Jadi wes anu ya, tadi aku guyonan tok ya. Nah, malu kan, merasa malu, meremehkan, terus akhirnya orang yang diremehkan berhasil sampai finish di lomba lari maraton. Jadi mungkin besar Petrus mengalami seperti itu. Jadi ya lari-lari aja. Tebarkan jala aja kan nothing tulus. Seolah-olah ya karena Tuhan yang juru lah. Oke. Tetapi dalam hatinya tidak memiliki iman untuk melihat mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Oke. Nah, guilty feeling daripada seorang Petrus ini sangat penting. Karena apa? Karena dia akan dipanggil menjadi penjala manusia. Yesus berkata, jangan takut,
mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Saudara, ini panggilan Yesus pada Simon. Kenapa ini istimewa? Karena Yesus melibatkan Simon yang adalah orang berdosa, itu dilibatkan dalam pekerjaan suci. Ya. Pekerjaan Tuhan itu kan, kerajaan Tuhan itu kan suci, sifatnya mulia. Tapi yang melakukan pekerjaan suci itu adalah orang yang berdosa. Ini luar biasa. Artinya Tuhan memberikan kesempatan pada orang yang dulunya melukai hatinya, meragukannya, tidak menganggap dia sebagaimana mestinya sebagai Tuhan. Dengan keraguannya yang seperti itu, Simon pun tetap dipakai Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Saudara, mungkin saudara berpikir saudara memiliki banyak kekurangan. Saudara mungkin berpikir bahwa saya ini adalah orang berdosa, tidak layak untuk kerajaan Tuhan. Hidup saya sangat kotor, penuh dengan noda hitam. Saudara, tidak ada penghapus yang terlalu sulit untuk menghapus daripada noda-noda hitammu. Kalau penghapus itu berada di tangan yang benar, yaitu Tuhan sendiri. Dia akan membuat kamu menjadi putih seperti salju. Yang dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, Tuhan bisa membuat hal itu terjadi. Tuhan memanggil Simon, orang yang berdosa, untuk dilibatkan dalam pelayanan. Saudara, panggilan Tuhan kepada seorang itu tidak dapat ditolak. Akan ada suara yang terus-menerus menggedor pintu hatimu ya, untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, tidak bisa lari dari panggilan Tuhan. Sama seperti Yunus. Yunus itu mau lari daripada panggilan Tuhan, tapi Tuhan tidak bisa pakai paus, pakai cara apapun. Sampai akhirnya Yunus pun memberitakan firman. Bahkan Yunus itu adalah pengkhotbah yang paling nggak niat di seluruh dunia. Karena cuma ngomong sama penduduk Niniwe, ini ya, puasa ya, 40 hari 40 malam. Kalau enggak gitu nanti Tuhan tunggang balikan kotamu. Nah, cuma gitu ngeloyor tinggal pergi. Dan dengan khotbah seperti itu, ini seluruh penduduknya puasa. Jangankan penduduknya, hewannya disuruh puasa sekali kok. Ini serius, enggak guyon ini. Jadi, Niniwe menerima pengampunan gara-gara khotbah yang gak niat dari Yunus itu. Nah, Tuhan bisa menggunakan macam-macam cara. Ketika Tuhan sudah panggil seseorang, seorang itu tidak bisa lari. Ikan yang mereka dapat ternyata ditinggalkan begitu saja. Saudara perhatikan baik-baik ayat 11 ya. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu termasuk ikan itu, lalu mengikut Yesus. Kenapa kok ini saya soroti? Karena ada orang yang ngomong gini ya. Tadi kan kita bahas ya, ketika Yesus hadir dalam kehidupanmu, itu perahunya sudah isi. Kalau Yesus tidak ada, perahunya kosong. Benar. Cuma ada orang yang kebablasan, itu ngomong gini. Ingat ya, berarti bersama dengan Yesus, kita akan menjadi kaya berlimpah-limpah, berlipat kali ganda. Menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan luar biasa secara materi dan kesehatan yang tidak ada habisnya. Yang luar biasa. Saudara, kalau misalkan itu maksud Tuhan, tidak mungkin ikannya ditinggal. Betul ya? Konteks ini jelas ngomong. Mereka, Yohanes, Yakobus, dan Petrus, itu ikut Yesus. Bawa gondol hasilnya ikan tadi apa enggak? Enggak, ditinggal. Ini menunjukkan apa sih? Pusat daripada cerita ini, kisah ini, bukan berkat Tuhan yang berlimpah ruah yang akan dinikmati. Bukan berarti Tuhan tidak bisa memberikan berkat, bisa. Tetapi fokus daripada cerita ini lebih ke arah mujizat itu tunjukkan untuk meneguhkan jati diri Yesus di hadapan Petrus. Sehingga ketika Petrus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, maka Petrus semakin kuat untuk percaya bahwa orang ini bukan orang biasa. Yesus bukan orang biasa. Bagaimana mungkin aku seorang nelayan yang sangat berpengalaman, yang semalaman tidak mendapatkan apa-apa, tetapi Yesus hanya berkata sepatah-patah. Dan ini adalah siang hari bolong. Maka yang terjadi adalah banyak ikan.
Kalau bukan kuasa Tuhan yang menggerakkan ikan-ikan itu masuk ke dalam jaring, tidaklah mungkin itu terjadi. Saudara, Petrus saja mengerti ketika dia mendapatkan hasil, maka itu adalah campur tangan Tuhan. Nah, pertanyaannya saudara sadar apa enggak? Harta yang saudara miliki ini sekarang, deposito yang Anda punya, saham yang mungkin Anda miliki, tabungan yang Anda miliki, aset yang Anda miliki, mungkin ada yang punya rumah, punya tanah, itu semua. Kalau misalkan Tuhan tidak pimpin, dan Tuhan tidak percayakan itu kepada Anda, maka Anda akan kehilangan semuanya. Pernahkah Anda bersyukur kepada Tuhan atas segala berkatnya di dalam kehidupanmu? Pernah? Jikalau belum, bersyukurlah sekarang. Tuhan Yesus memberkati.